أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah Al-Qaulul Mufid dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih mempelajari bab yang berkaitan dengan masalah sihir. Kita sampai pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh pengarang rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab sihir, yaitu beliau membawakan ayat surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qauluhu ta'ala wa laqad 'alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wa laqad 'alimu, dan sungguh mereka mengetahui, laman istarahu, bahwa barang siapa yang membelinya, yaitu membeli sihir atau bermuamalah dengan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya sedikit pun bagian di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka beli untuk diri mereka dari sihir, laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sihir banyak sekali dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka mengira bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada mereka sihir, tetapi itu adalah fitnah yang ditujukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam dari sihir, karena sesungguhnya yang mengajarkan kepada mereka sihir adalah syaitan. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sungguh mereka mengetahui bahwa barang siapa yang membeli sihir, artinya yang bermuamalah dengan sihir, malahu, tidak ada baginya, fil akhirah, di akhirat, min khalaq, sedikit pun bagian. Ini bermakna bahwa barang siapa yang tidak ada sedikit pun bagian untuknya di akhirat, berarti amal perbuatannya telah terhapus. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, berarti amal perbuatannya, pahalanya terhapus. Tapi apakah ini bermakna bahwa dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian atau tidak mendapatkan bagian yang sempurna?
Kalau secara dohirnya di dalam ayat yang mulia ini ada penegasan min kholaq. Kalau min di sini bisa diartikan untuk menegaskan, artinya tidak ada bagian sedikit pun, tidak ada bagian sedikit pun. Berarti apa? Mereka sudah termasuk kufur ketika mereka mempelajari dan mempraktekkan sihir. Tetapi apabila diartikan bahwa mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat yang sempurna, artinya mereka tetap mendapatkan bagian, tetapi bagiannya tidak sempurna, maka sihir itu adalah termasuk kefasikan, walaupun tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dilihat dari sebab yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini adalah sihir yang menggunakan syaitan, ya, sihir yang diajarkan oleh syaitan. Berarti dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada syaitan, maka sihir yang seperti itu menyebabkan kekufuran, sehingga akhir ayat ini sesuai bahwa mereka sedikit pun tidak mendapatkan bagian, artinya mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi ayat ini menjadi dalil akan kufurnya orang yang bermuamalah atau mempraktekkan sihir. Kemudian ayat yang kedua yang disampaikan oleh pengarang rahimahullah ta'ala adalah surah An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada al-jibt dan beriman kepada taghut, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, sekali lagi, orang Yahudi itu muamalah mereka banyak berkaitan dengan sihir. Jadi ketika di Madinah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dalam hijrah, itu di situ orang-orang Yahudi mereka banyak mempraktekkan sihir. Di samping itu juga menghalalkan yang haram, memakan harta yang haram, termasuk memakan harta riba. Termasuk mereka itu melakukan penipuan dan sebagainya. Itu adalah pekerjaannya orang Yahudi, menghalalkan segala cara. Jadi mereka tahu itu tidak boleh, tapi mereka melakukan. Sampai sekarang pun orang-orang Yahudi dikenal dengan sifat-sifat seperti itu. Banyak bermuamalah dengan riba, termasuk bermuamalah dengan sihir. Makanya di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman yaitu kepada al-jibt dan kepada at-taghut. Al-jibt itu ditafsirkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yaitu dengan sihir. At-taghut ditafsirkan dengan syaitan. Jadi mereka beriman kepada sihir dan kepada syaitan. Tapi perlu kita pahami bahwa beriman ini bukan bermakna kok percaya sihir itu ada, bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah Ta'ala, bisa membahayakan, mencelakakan. Kalau seperti itu, kita pun juga harus meyakini dan beriman, dalam artian kita percaya. Tetapi beriman di sini mereka adalah bermuamalah dengan sihir. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, mempercayai bahwa sihir punya kekuatan, tentu dengan izin Allah. Tapi mereka juga mempercayai, kemudian mengamalkan, mempraktekkan, menggunakan, bahkan mencari uang dengan itu. Nah, itu masalahnya. Atau mungkin mereka mempercayai bahwa sihir itu bisa mencelakakan dengan sendirinya,
bukan disebabkan izin Allah Ta'ala. Nah, itu makna yu'minuna di sini. Mereka beriman kepada al-jibt, yaitu kepada sihir. Wa taghut, mereka selain beriman kepada sihir atau al-jibt, mereka beriman kepada taghut, di mana ditafsirkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di sini adalah syaiton. Tetapi sebenarnya ini adalah merupakan tafsir bil misal. Jadi menafsirkan sesuatu dengan contoh-contohnya, bukan dengan makna secara menyeluruh. Bukan dengan makna secara menyeluruh, tapi sekedar contoh. Karena terkadang salafus soleh menafsirkan sesuatu itu dengan contoh. Misalnya ayat wa yamna'unal ma'un. Mereka menahan al-ma'un. Al-ma'un yaitu sebenarnya secara bahasa artinya benda yang sepele. Menahan itu artinya tidak mau memberikan. Wa yamna'unal ma'un, ada yang menafsirkan al-ma'un itu misalnya ember, terus garam, terus apa misalnya. Ini namanya menafsirkan dengan contoh-contohnya. Karena al-ma'un sendiri adalah sebenarnya setiap barang yang sepele, yang kecil, yang mungkin tidak mahal harganya. Ya, orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan hari pembalasan, di antara sifatnya adalah mereka tidak mau memberi walaupun itu barang yang sepele. Sehingga ketika ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa al-ma'un itu ember, benar, karena ember itu termasuk benda yang sepele, artinya nggak mau minjemin misalnya. Garam nggak mau minjemin dan sebagainya. Jadi itu tidak salah, cuman itu penafsiran dengan contoh. Demikian juga misalnya ketika menafsirkan ayat 32 dalam surah Fatir, yaitu qaulu ta'ala tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi manusia terbagi menjadi 3 golongan. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu bisa diartikan sedang-sedang. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, jadi itu 3 golongan manusia yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dzalimun li nafsi? Siapakah yang muqtasid? Siapakah yang sabiqum bil khairati biidznillah? Di situ terjadi perbedaan ulama di dalam menafsirkan. Tetapi perbedaan tersebut tidak ada masalah, tidak salah. Karena setiap ulama menafsirkannya bil misal, dengan contoh-contohnya saja. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Ada yang menafsirkan dolimun li nafsi, yaitu orang yang tidak sholat kecuali sudah keluar waktunya. Berarti itu dia dolimun li nafsi, mendolimi diri sendiri. Misalnya sholat subuh jam 6, padahal sudah terbit matahari. Itu dolimun li nafsi. Sholat maghrib sholat asar pas sudah maghrib, itu dolimun li nafsi, padahal tidak ada uzur misalnya. Kemudian muqtasid, yaitu orang yang sedang,
yaitu orang yang sholat di akhir waktu, jadi belum keluar waktunya, tapi di akhir, itu muqtasid. Terus yang sabiqum bil khairat, itu menyegerakan atau berlomba di dalam kebaikan, itu adalah yang sholat ketika di awal waktu. Ada juga yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Misalnya dolimun li nafsi adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah menjadi kewajibannya. Kemudian muqtasid adalah orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak mau bersedekah. Terus sabiqum bil khairat adalah orang yang mengeluarkan zakat dan juga mau mengeluarkan sedekah. Tapi ada yang menafsirkannya lebih umum lagi. Dzalimun li nafsih, orang yang tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban, melanggar yang haram. Kalau muqtasid, mengerjakan kewajiban tapi tidak mengerjakan yang sunnah. Kalau sabiqum bil khairat, mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, tentu meninggalkan yang haram. Itu adalah namanya tafsir bil misal, tafsir dengan contoh-contohnya, sehingga terjadi perbedaan di dalam menafsirkan. Cuman perbedaan itu gak ada masalah, tidak ada pertentangan, karena masing-masing menafsirkan dengan contohnya, tidak menafsirkannya secara menyeluruh. Demikian juga berkaitan dengan masalah at-taghut. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan kata at-taghut itu dengan syaiton, ya, dengan syaiton. Tetapi apakah memang tafsir dari at-taghut itu hanyalah syaiton? Ada penafsiran yang lebih komprehensif, misalnya menyeluruh, dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa at-taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'in. Itu definisi at-taghut, yaitu penafsiran at-taghut dengan yang lebih menyeluruh. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa taghut itu sebenarnya taghut itu dari kata togho yatghu, melampaui batas. Jadi kenapa bisa disimpulkan penafsirannya seperti itu? Karena secara bahasa at-taghut itu dari kata togho yatghu yang artinya melampaui batas. Sebagaimana di dalam ayat inna lamma toghol ma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu melampaui batas, meluap, hamalnakum fil jariyah, kami angkut kalian di atas kapal. Dari situlah kemudian didefinisikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kata at-taghut, yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'in. Apapun yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Apapun yang seorang hamba melampaui batasannya. Jadi yang namanya hamba itu ada batasannya. Setiap sesuatu ada batasannya. Jadi ketika seorang hamba itu melampaui batasannya, itu disebut taghut. Baik itu ma'budin yang diibadahi atau madbu'in diikuti, au muta'in ditaati, au muta'in ditaati. Kalau misalnya ma'bud, ya seperti misalnya syaitan ketika disembah selain Allah Ta'ala, itu berarti dia taghut.
atau misalnya matbu'in, diikutin ulama yang menyeru kepada kesesatan misalnya, terus diikutin, berarti itu bisa disebut tagut. Au matbu'in atau muta'in, yang ditaati, misalnya pemimpin yang memerintahkan kepada kebatilan kemudian ditaati, maka itu disebut tagut karena dia melampaui batas di dalam ketaatan. Karena setiap ini ada batasannya. Ya. Jadi itu definisi daripada at-taghut. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Sehingga di sini Umar radhiyallahu anhu menafsirkan at-taghut adalah syaitan, karena syaitan itu terkadang disembah, terkadang diikuti, terkadang ditaati. Maka jadilah syaitan itu at-taghut. Kemudian berikutnya tafsir dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. At-tawaghit kuhan, ya kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Tawaghit atau taghut adalah kuhan, jamak dari kahin, yang bisa diartikan dukun. Jadi dukun itu bahasa Arabnya kahinun, jamaknya kuhan, jamaknya kuhan. Kana yanzilu alaihim syaitan, di mana dulu syaitan turun kepada mereka. Jadi dukun ini dalam mempraktekkan ilmu perdukunannya berkolaborasi dengan syaitan. Wah, maksudnya kolaborasi, kerjasama maksudnya. Kerjasama dengan syaitan, saling menguntungkan menurut mereka. Si dukun dapat berita-berita, sebagian berita yang gaib yang berhasil dicuri oleh syaitan, yaitu dari bawah langit. Mereka mencuri-curi syaitan, karena mereka syaitan tuh punya kekuatan dan kecepatan kan, wajar. Makanya ketika Ifrit pengen memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam, dia janji mau melakukan itu sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam bangun dari tempat duduk. Wah, cepat ini berarti syaitan ini, hebat. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Qala ifritun minal jinni, berkatalah Ifrit dari golongan jin, saya mendatangkan kepadamu singgasananya sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Jadi mereka ini syaitan, jin lah kan, itu mencuri-curi berita dari langit. Kemudian berita yang mereka dapatkan disampaikan kepada dukun. Jadi dukun dapat keuntungan, mendapatkan informasi. Wah. Terus informasi itu dijual. Kayak wartawan aja. Dijual kepada konsumen-konsumennya, pelanggan-pelanggannya. Yaitu orang-orang yang suka datang ke dukun, yang nyari nomor, nyari barang hilang, nyari kursi. Nyari kursi sampai datang ke dukun kan? Masya Allah, jazakallah khair. Terus kemudian dukunnya dapat duit, keuntungan kan. Lalu apa yang didapatkan oleh syaitan yang bekerja sama dengan dukun tadi? Ya konsekuensinya dukun itu mau membantu syaitan menyesatkan manusia. Demikian juga mau mengajak
manusia untuk menyembah syaitan. Dan dia sendiri juga pasti melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada syaitan. Itu kan yang memang diinginkan oleh syaitan. Syaitan nggak ingin kaya, punya mobil mewah. Syaitan tuh hanya ingin apa? Orang menjadi pengikutnya. Jadi nyari temen nanti di neraka. Nah, semakin banyak temennya, semakin seneng. Itu kan tujuan setan kan begitu kan? Tidak mau sendirian di neraka. Jadi itu keuntungan yang didapatkan oleh setan dan dukun. Fi kulli hayyin wahid, di mana biasanya di setiap kampung itu ada satu dukun, di mana mereka ini manusia senantiasa datang ke dukun tadi, bukan hanya untuk mencari barang hilang atau untuk apa misalnya, tapi bisa juga menjadi rujukan-rujukan. Wah, kayak ulama gitu deh. Makanya disebut orang pinter. Mereka nyebutnya orang pinter. Ya. Karena jadi rujukan. Misalnya mau hajatan, datang dulu sowan, Mbah, saya mau hajatan tanggal sekian bulan sekian, kira-kira bagus enggak? Bagus, jalan. Oh jangan, karena begini enggak jadi. Ya, misalnya mencari barang yang hilang. Mbah, barang saya hilang. Cari, pakai mantra-mantra. Qadar Allah kok ketemu. Wah, tambah yakin. Berarti memang orang pinter dia. Kalau nggak pinter, nggak bakalan ketemu katanya, tambah yakin. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh dukun itu kan tentu dengan takdir Allah Ta'ala. Itu membuat orang-orang awam menjadi semakin yakin. Sebenarnya begini, tidak setiap yang diberitakan mereka itu semuanya benar. Kalau semuanya benar, nggak ada yang salah, berarti setan bisa mencuri semua berita dari langit. Padahal berita dari langit itu kadang bisa dicuri, kadang tidak bisa. Yang bisa dicuri satu, tapi terus dicampur dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Sehingga dari berita yang disampaikan dukun itu, dari sekian banyak, mungkin hanya satu yang benar. Itu membuat orang yakin. Membuat orang yakin. Ya enggak? Sebenarnya kalau secara logika, itu enggak harus dengan perdukunan, mungkin aja bisa. Contoh gini, kita datang ke satu tempat nih, ya kan? Kita mau nyari orang, masuk gang sini lah kan? Ini ada berapa rumah kan? Misalnya ada 20 rumah misalnya. Kalau kita nyoba setiap rumah, pasti ya ketemu. Apa maksudnya? Jadi nggak usah pakai perdukunan, pasti ketemu kan? Walaupun satu, iyalah karena 19 lainnya salah. Tapi kan ada benernya. Itu yang mengherankan. Kenapa mereka percaya dengan satu berita yang benar dari dukun, tapi yang bohong semuanya mereka tidak mau tahu. Lebih percaya pada yang benarnya. Kan secara logika itu kan gitu kan. Kalau kita nyari rumah orang itu misalnya,
belum tentu 20 rumah baru dapat, bisa saja nyoba 5 rumah sudah ketemu, ya kan? Seperti itu kan? Itu nggak perlu pakai apa? Dukun. Jadi asal nebak aja bisa aja dengan izin Allah. Tapi anehnya orang percaya. Dari 1 banding 100, yang benar 1 tetap dipercaya. Padahal 99-nya bohong. Buktinya apa? Orang yang beli nomor judi, ya kan? Ketika dia nanya kepada dukun, qadarullah, pas bener, dapat dia. Terus penasaran, beli lagi. Di situ nggak dapat, berikutnya nggak dapat juga, seterusnya nggak pernah dapat. Tapi masih aja percaya. Kenapa? Karena merasa dia pernah beli terus dapat. Seperti itu. Ya, kadang-kadang dukunnya palsu. Jadi hanya sekedar apa? Untung-untungan, spekulasi. Dia memang tidak ada ilmu perdukunan sama sekali, artinya tidak menggunakan seton, tapi tetap aja tidak boleh. Tetap aja dosa. Ya. Jadi itu adalah tawagid atau togut. Diartikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mereka adalah kuhan, yaitu dukun. Di mana setiap kampung ada satu dukun, turun kepada mereka syaitan. Nah, kenapa dukun bisa disebut sebagai tauhid? Bisa karena ditaati selain Allah Ta'ala. Ditaati, diikuti, menjadi rujukan. Ya. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang disampaikan pengarang rahimahullah ta'ala adalah hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahaf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa yang membinasakan tadi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, yang keempat memakan harta riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam lari dari peperangan, yang ketujuh menuduh wanita yang sudah menikah, yang lalai, yang beriman berzina. Lalai, maksudnya lalai dari perbuatan maksiat. Al-mu'minat yang beriman. Jadi menuduh mereka berzina itu juga termasuk dosa besar, bahkan sab'al mubiqat. Bahkan termasuk sab'al mubiqat. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi, bukan hanya meninggalkan. Bukan hanya meninggalkan. Karena kalau kita meninggalkan artinya tidak melakukan, tapi masih deket-deket, masih ada kemungkinan untuk terjerumus. Masih ada kemungkinan untuk terjerumus. Ya kan?
Contoh, mohon maaf, bulan Ramadan siang hari, seorang suami mendekati istrinya. Dia bilang, saya nggak akan berhubungan suami istri. Saya cuman misalnya pengen menyentuh, mencium. Ini bisa menjerumuskan. Kenapa? Karena kita tidak punya kontrol yang kuat. Tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri. Makanya kalau siang hari Ramadan lebih bagusnya jangan mancing-mancing, menjauhi. Itu maksudnya. Di sini juga begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menjauhi, bukan hanya sekedar meninggalkan. Berarti misalnya 7 perkara ini di sini, kita di sini berjauhan. Bukan hanya meninggalkan tapi masih mendekati. Seperti misalnya wala taqrabuz zina. Itu lebih kuat perintahnya dari larangannya, lebih kuat daripada jangan melakukan zina. Tapi jangan mendekati. Jangankan melakukan, mendekati saja jangan. Berarti maknanya apa? Supaya lebih menjamin keselamatan kita dari terjerumus dalam zina. Dan itu bermakna bahwa setiap wasilah yang membawa kepada zina harus kita tinggalkan, walaupun itu bukan zina. Berkholwat laki-laki dengan perempuan dalam satu tempat, ikhtilat, campuran antara laki dan perempuan, berbicara padahal tidak penting, apalagi di HP dan sebagainya. Nah, itu harus ditinggalkan, kecuali penting. Kalau nggak penting jangan. Ngapain? Cuman mau say hello lah. Say hello. Karena orang sekarang kayak gitu. Artinya apa? Bahasanya cikup. Cikup. Nah itu deh. Nah itu nggak boleh. Enggak, cuman mau curhat. Udah lama kelamaan terjadilah. Itu tuh harus dijauhi, bukan hanya ditinggal. Karena bisa saja membawa kepada zina. Naudzubillah. Ya, pacaran termasuk. Itu makna hadis yang mulia ini. Jadi jauhilah, bukan hanya tinggalkan. As-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Nah, jadi dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang biasa, ada yang besar, tapi ada juga yang mubiqat, membinasakan. Nah, ini dosa-dosa yang paling besar dan paling besar. Disebutkan dalam hadis yang mulia ini 7 dosa yang membinasakan. Apakah berarti memang 7 dosa yang membinasakan itu hanya 7? Tidak. Karena setelah diteliti oleh para ulama lebih dari itu. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah dong? Enggak salah, nggak mungkin salah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bilangan 7 ini adalah yang paling membinasakan dari yang membinasakan. Demikian juga dengan menyebutkan bilangan itu lebih mudah dihafal. Itu salah satu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pengajaran. Karena kalau kita ikat ilmu dengan bilangan, ada satu yang lupa, pasti akan ingat, oh ini ada satu yang kurang, apa gitu. Kalau diikat dengan bilangan. Jadi kita hafal hadis, pokoknya ada 7 dosa besar yang membinasakan. Sebutin 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini, terus satunya lupa apa, pasti ada satu yang kurang ini. Ini mudah untuk menghafal. Itu metode yang sangat bagus. Demikian juga dengan mengikat dengan bilangan ini,
bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan mana yang paling berat sebelum yang lain-lainnya. Itu penting ya. Makanya kita sering dapatkan Rasulullah SAW menyampaikan ilmu itu seperti itu. Misalnya dalam satu hadis, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dan tidak dilihat olehnya. Wala yuzakihim, dan tidak disucikan olehnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. 3 orang ini siapa? Yang enggak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Dijelaskan oleh Nabi SAW, al-musbil, orang yang isbal. Orang yang isbal, yang menaikkan kain di bawah menurunkan kain di bawah mata kaki. Kata ulama kalau sebatas mata kaki masih boleh, nggak apa-apa, itu tidak termasuk isbal, karena isbal itu menurunkan, walaupun yang afdol naik lagi. Nah, itu musbil. Apakah larangan isbal ini berkaitan dengan kesombongan? Artinya kalau nggak sombong nggak apa-apa? Sebagian bilang begitu, karena mengambil hadis bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu isbal, tapi beliau tidak sombong. Tapi ada yang mengatakan setiap isbal itu sombong dan itu dilarang. Jadi nggak perlu niat. Isbal itu sudah termasuk kesombongan. Nah, itu mungkin yang kuat. Itu yang kuat. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah beliau sengaja isbal? Enggak. Beliau radhiyallahu anhu, beliau enggak isbal. Cuman qadarullah, beliau itu adalah seorang yang kurus. Jadi seringkali melorot. Ininya turun. Jadinya isbal. Jadi enggak disengaja. Ingat, celana dulu enggak seperti sekarang. Jadi enggak ada kayak gesper kemudian ini ketat jadi orang. Enggak. Jadi dalil mereka bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu isbal dan itu tidak mengapa karena enggak sombong dijadikan dalil. Kalau isbal enggak sombong enggak apa-apa, kurang kuat. Isbal sendiri itu adalah kesombongan walaupun enggak ada niat. Ada mungkin orang yang liberal mengatakan berarti yang diajarkan Nabi SAW itu bukan kok isbalnya, tapi nilainya. Nilainya. Jadi yang dilarang itu bukan isbalnya, tapi nilainya. Itu apa? Dilarang sombong. Kalau sekarang orang isbal nggak ada masalah, kan nggak ada kaitannya dengan sombong. Berarti yang dilarang sombong. Jadi kalau orang menaikkan celana di atas mata kaki, kalau sombong juga dosa itu. Wah, kebalik jadinya. Paham nggak maksudnya? Orang liberal kan gitu kan. Jadi mengambil hukum itu hanya diambil nilainya. Dan nilainya itu belum tentu benar seperti yang disangkakan. Sehingga sesuatu yang dilarang diperintahkan nggak berlaku lagi. Paham maksudnya? Sehingga mereka bisa aja bilang jilbab itu sebenarnya nggak diperintahkan. Kenapa? Karena dulu yang diinginkan Nabi SAW supaya orang beriman itu bersih karena padang pasir berdebu. Kalau sekarang nggak ada begitu, sudah bersih, jadi nggak perlu pakai. Kenapa? Karena yang diambil nilainya, value, ya. Itu mereka begitu. Jadi setiap perintah di situ jadi nggak berlaku lagi nanti. Makanya mereka bilang ya nggak bisa kita menerapkan syariat yang dulu untuk sekarang. Yang diambil nilainya aja. Berarti kalau sekarang misalnya orang mengangkat celana di atas mata kaki itu sombong, berarti nggak boleh. Malahan harus turun. Loh, kebalik. Bingung jadinya. Itu liberal begitu loh Pak. Liberal begitu loh. Jadi mereka itu memalingkan, menjerumuskan manusia itu, menyesatkan manusia itu caranya seperti itu. Dan orang awam, anak-anak muda, iya benar juga ya. Oh, udah.
Berarti sekarang nih misalnya nih, orang kebanyakannya nggak isbal, orang kebanyakannya isbal, antum nggak isbal, itu berarti antum ingin menganggap diri antum lebih bagus, sombong, itu malah dosa. Kok jadi kebalik? Kok jadi kebalik? Paham nggak maksud saya? Nah itu. Syariat bisa berubah, yang penting nilainya katanya. Berarti syariat yang dulu gak usah dipraktekkan, yang penting nilainya diambil. Ya namanya liberal Pak, pengennya bebas. Liberal itu kan bebas artinya kan, bebas tanpa aturan. Jadi yang pertama yang tidak dilihat, tidak disucikan oleh Allah, tidak diajak bicara, pertama musbil. Ini nggak disebutin mau sombong nggak sombong. Yang penting dalam hadis ini al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Al-munfik, al-mannan. Nah, al-mannan, mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekah kalian itu dengan al-mannu, mengungkit-ungkit, dan adza, menyakiti. Ngungkit-ngungkit, kamu dulu kan susah, saya udah tolong. Kalau enggak kamu akan susah terus. Itu namanya al-mannu. Mengungkit-ungkit kebaikan itu tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, dan tidak disucikan, dan baginya siksaan yang pedih. Terus yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang menjual dagangannya supaya laris, maka dia bersumpah dengan sumpah palsu. Akhi, demi Allah saya untungnya cuma 1.000. Padahal banyak. Demi Allah ya akhi, saya nggak ada untung. Masa jual? Demi Allah ini rugi malahan. Jadi orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu itu berat. Sumpah palsu aja berat, apalagi untuk keuntungan duniawi. Akhi, demi Allah ini mobil nggak pernah nabrak. Dalam hati nggak pernah nabrak 10 kali. Itu bohong nggak sih? Ya bohong. Orang kan yang diajak bicara taunya dia bilang nggak pernah nabrak sekalipun kan. Tapi ketika di dalam ini nggak pernah nabrak 10 kali, sekali pernah sih. Itu berarti nggak boleh. Demi Allah ya akhi, HP ini nggak pernah masuk air. Padahal pernah. Nah, itu seperti itu dosa, nggak boleh. Ya, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang palsu. Baik, poinnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bilangan ada 3 orang yang diperlakukan seperti ini. Tapi apakah kenyataan seperti itu? Enggak. Ketika dikaji ada hadis-hadis yang lain menyebutkan ada perkara yang lain lagi. Seperti dalam hadis 10 perkara termasuk sunanul fitrah. Dalam hadis yang lain 5 perkara. Nah, ternyata kok bilangannya beda. Supaya kita lebih mudah menghafal. Demikian juga untuk tingkatan-tingkatannya, jadi tidak terbatas. Begitu juga misalnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Tapi apakah Asmaul Husna itu hanya 99? Tidak. Kok enggak? Iya. Berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Enggak tahu, Allahu a'lam. Karena di dalam hadis kan awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada makhlukmu, atau yang engkau sembunyikan nama itu di dalam ilmu ghaibmu. Berarti di sana ada nama-nama Allah Ta'ala yang dia sembunyikan di dalam ilmu ghaibnya, yang kita tidak tahu.
Berarti jumlahnya juga kita tidak tahu. Terus yang 99 tadi apa dalam hadis? Itu maksudnya 99 itu keutamaannya. Kalau kita menghitungnya, sebenarnya dalam hadis bunyinya menghitung, tapi maknanya kata ulama bukan hanya menghitung. Paham? Ya, menghafal, mempelajari maknanya, terus mengamalkannya, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Cuman masalahnya 99 nama ini memang ada riwayatnya dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Ya kan? Ini dan ini dan ini. Cuman kata ulama hadis, penentuan nama-nama itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Berarti tidak boleh dipastikan bahwa yang disebutin dalam hadis itu adalah semuanya Asmaul Husna. Tapi jumlah 99-nya iya yang ada keutamaan itu. Berarti kayak misalnya As-Somad, Al-Ahad itu bukan Asmaul Husna dong. Ya enggak begitu. Kan disebutkan dalam Quran. Cuman yang disebutkan dalam hadis tadi loh, yang 99 itu apa aja, kata ulama hadis, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ala kulli hal itu berkaitan dengan masalah tadi apa? Bilangan. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, itu bukan berarti yang membinasakan itu hanya 7 dosa itu. Karena di sana ada dosa yang lain yang bisa membinasakan juga. Dari mana kita tahu? Karena di dalam ayat misalnya disebutkan bahwasanya termasuk dosa yang besar adalah wa antakulu 'alallahi ma la taf'alun. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu engkau mengatakan sesuatu tentang Allah yang engkau tidak tahu. Mengada-adakan kebohongan atas nama Allah itu dosanya berat. Bahkan bisa setaraf dengan dosa syirik. Tapi nggak disebutin di sini kan? Jadi ternyata jadi bilangan ini ditujukan oleh Rasulullah SAW supaya kita itu mudah untuk memahami dan menghafal. Jadi artinya bukan membatasi hanya ini, bukan hanya membatasi hanya ini. Baik. Ketika Nabi SAW mengatakan jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nah, ini kan dijelaskan secara global, umum. Sahabat radhiyallahu anhum yaitu orang-orang yang sangat concern, perhatian, bersemangat dalam menuntut ilmu. Apabila ada sesuatu yang mubham, yang belum jelas, yang masih samar, mereka bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Ini menunjukkan hirs, kesungguhan sahabat untuk menuntut ilmu, yaitu banyak bertanya. Tapi yang pantas ditanya, kalau yang nggak pantas ya nggak nanya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Para sahabat nggak nanya, turunnya gimana ya Rasulullah? Nggak kayak anak-anak kita, anak-anak kita mungkin nanya, turunnya gimana? Kenapa? Karena itu nggak pantas untuk ditanya. Tapi kalau hal-hal yang pantas ditanya, langsung mereka nanya. Setelah nanya, diamalkan. Bukan seperti kita. Nanya, misalnya ada tujuannya untuk ngetes yang ditanya. Nanya tujuannya untuk apa? Banding-bandingin. Nanya tujuannya untuk apa? Nyari yang paling gampang. Misalnya saya menghadapi satu masalah, saya datang ke ustadz ini, wah kayaknya pendapatnya kurang serp di saya, gak cocok, tanya lagi, gak cocok, cari yang paling cocok, ya pasti ketemu lah, namanya juga manusia. Gitu, itu juga nggak boleh. Atau nanya sesuatu yang memang kemungkinan kecil terjadi, itu juga nggak pantas. Ustaz, kalau saya
Di bulan sholatnya ngadep mana coba? Waduh, emang pernah ke bulan? Belum. Ada kemungkinan nggak? Ya nggak sih. Ada rencana ke sana? Kapan? Nggak ada. Ya udah jangan nanya. Terus gimana? Ntar kalau udah di bulan baru tanya. Gurunya gitu kan. Ntar kalau kamu sudah di bulan baru tanya. Ntar saya kasih tahu. Ini juga nggak pantas. Atau nanya yang nggak penting bikin orang susah, bikin orang lain susah, itu nggak boleh. Ini sebagai contoh lah ya. Ketika Nabi SAW mengatakan diwajibkan atas kalian berhaji, Aqra bin Habis radhiyallahu anhu nanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau saya bilang iya pasti diwajibkan. Kalau wajib, lama statoktum pasti kalian nggak mampu. Jadi kalau ada sesuatu yang didiamkan oleh Allah Ta'ala, jangan mencari-cari. Jangan terlalu mencari-cari. Berarti itu rahmat Allah atas kalian. Bukan Allah lupa. Ya sudah, kerjakan seperti itu. Jangan sampai malah jadi berat. Karena dalam hadis kan, orang yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak wajib, kemudian karena pertanyaannya jadi wajib. Ini memberatkan. Gara-gara kamu sih nanya jadi berat kan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang dihindari. Nah, kalau di sini karena Nabi SAW menjelaskan pertamanya itu secara global umum, maka timbullah pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, apa saja yang termasuk 7 dosa yang membinasakan? Biar apa? Apakah biar kami hafal? Enggak, biar kami hafal, tahu, dan kami bisa meninggalkan, menjauhi. Apa saja dosa yang membinasakan? Yang pertama adalah syirik billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas, ya. Itu dosa besar yang paling besar. Dosa yang tidak akan diampuni bagi pelakunya ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Larangan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya larangan-larangan Allah itu macam-macam kan. Yang paling besar larangan adalah berbuat syirik. Dan itu adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dia adalah kedoliman yang paling besar. Kenapa? Karena hak yang paling besar adalah hak Allah Ta'ala untuk disembah. Berarti kalau dia menyembah selain Allah, melakukan kesyirikan, berarti dia telah mendolimi hak yang paling besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia melakukan kedoliman yang paling besar. Makanya inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kedoliman yang paling besar. Baik. Kemudian yang kedua wasihir dan sihir. Jadi tingkatan sihir dalam 7 dosa yang membinasakan itu tingkatannya kedua setelah syirik. Wah, ini menunjukkan betapa beratnya dosa sihir. Enggak disebutin ini yang pakai setan atau enggak, ya kan, pakai jin atau enggak. Kalau begitu berbahayanya sihir, berarti kita harus benar-benar berjuang untuk melawan dan memberantas sihir ini. Karena di negeri kita ini, Masya Allah, semuanya sihir. Mau hajatan aja pakai tukang sihir biar nggak hujan. Iya nggak sih? Semuanya pakai tukang sihir. Bahkan mohon maaf, anak-anak kita itu secara tidak sadar, secara tidak langsung juga diajarin sihir. Nah, itu kalau seakan-akan suka simsalabim, gedubrak-gedubrak. Itu kan sebenarnya kan mantra-mantra sihir. Gak boleh loh sebenarnya ngajarin itu.
nggak boleh. Walaupun hanya sekedar candaan. Nah, bisa aja membuka pintu ke arah itu. Apalagi tayangan-tayangan seringkali berkaitan dengan sihir. Film-film anak itu kan sering aja yang berbau sihir, ya enggak? Banyak Pak Haji, banyak Pak. Secara tidak sadar. Dan anak-anak seneng yang kayak gitu-gitu. Makanya itu membekas kepada kepribadian rakyat kita. Senengnya yang instan-instan, gak mau capek. Ya enggak sih? Pengaruh enggak? Kalau nonton film yang superhero kayak gitu kan seneng nih ya kan? Wah hebat nih. Begini tuh bisa habis kuat, wah hebat. Apa-apa langsung ini, celing langsung ada makanan, ini langsung ini hebat. Makanya kalau udah gede nggak mau kerja, pengennya dapat duit. Makanan aja pengen yang instan. Saya pikir itu ada pengaruhnya loh. Nggak mau kerja keras. Benar nggak sih? Kalau dicermati itu ada pengaruhnya kan? Ada pengaruhnya itu. Karena didikannya dari kecil seringnya kayak begitu. Jadi kalau udah suruh mikirin kerja, belajar yang keras gini, wah ada capek. Pengennya nggak instan. Makanya kalau ulangan, nyontek aja dah. Berinovasi dalam menyontek, pinter-pinter. Bukan bekerja bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, jujur. Karena pengaruh tayangan. Itu kan membentuk kepribadian. Dan apalagi anak kecil kan? Apalagi anak kecil. Pengaruh. Nah, itu musuh kita, sihir. Ya, orang pinter, macam-macam. Kalau nyebutnya dukun, orang lari. Makanya pakai nama orang pinter. Terus apa namanya? Itu namanya? Paranormal. Malah jadi selebritis kan? Jadi rujukan. Jadi kaya. Heran kan? Seperti itu. Dimuliakan, dihormati. Itu kan kalau di zaman dulu harus diberantas itu. Mohon maaf nih ya, di zaman Umar dibunuh. Tukang sihir itu dibunuh. Dukun diberantas. Kalau kita dimuliakan, dijadikan rujukan, ya. Terus dipercaya lagi kan? Naudzubillah. Kalau sudah begini, bagaimana kita akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari bencana? Kesirikan di mana-mana, perdukunan, sihir. Iya. Naudzubillah. Ala kulli hal. Nah, jadi yang kedua sihir. Yang kedua sihir. Itu dosa besar yang membinasakan, yaitu setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak jamaah kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah berlanjut lagi. Silakan ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Siapa dulu? Pak. Yang dikelola Muhammadiyah itu kan al-ma'mun. Nah itu maksud dari perkataan Ustaz tadi al-ma'mun, bayar tahun al-ma'mun itu tadi yang harus leleh, ember. Oh, al-ma'un. Nah, itu arti yang sebenarnya apa? Tadi sudah kita pelajari bahwa al-ma'un itu secara bahasa artinya barang yang sepele. Jadi gini, orang yang mendustakan agama itu di antara sifatnya tidak mau memberikan barang yang sepele, yang remeh. Artinya gini, kalau barang yang kecil yang remeh aja nggak mau minjemin, nggak mau ngasih, apalagi barang yang besar. Jadi benar-benar pelit gitu loh. Tapi kenapa panti asuhannya
Emang ada namanya Al-Ma'un? Iya Pak, kalau Pati atau Muhammadiyah. Masa sih? Al-Ma'un. Benar Pak Haji? Al-Ma'un. Saya belum pernah dengar loh Pak Haji. Nama Al-Ma'un dipakai untuk nama panti asuhan. Mungkin ya, kalaupun ada, mungkin maksudnya ini sebenarnya maksudnya adalah ini panti asuhan yang sederhana kali ya. Ya, mungkin gitu kali ya. Cuman ya nggak pantas juga sih. Allahu alam. Ya. Silakan Pak Yudi. Saya bertanya masalah akidah Pak Ustaz. Bagaimana seorang pejabat agama dan departemen agama ceramah di gereja tentang masalah perbedaan agama, perkawinan dan agama. Nah, ini bagaimana statusnya? Dia ceramah atas nama jabatannya. Nah, apakah dibenarkan atau haram atau makruh? Baik. Sebenarnya kita tidak menyinggung masalah karena dia pejabat atau bukan. Ini kita bicara hukum secara umumnya, Pak Yudi. Apa hukumnya memasuki tempat ibadah orang di luar Islam? Kalau tujuannya ikut beribadah, ikut merayakan, jelas haram. Bahkan bisa saja membawa kepada kekufuran. Tapi kalau masuknya dia ke situ untuk menjelaskan kebenaran Islam, kebatilan mereka, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menjelaskan Islam itu dengan mereka sama-sama baik, mengajarkan kebaikan, nah itu liberal itu. Ya, nggak boleh. Jadi tergantung niatnya, Pak Yudi. Tergantung niatnya. Oh. Berarti itu datang karena diundang, Pak Din, sudah disetting, nggak boleh. Jadi bukan benar-benar amar ma'ruf. Oh, akidahnya apakah batal atau tidak? Kalau dilihat dari niatnya seperti itu, ya kan? Sebenarnya nggak dihukum niatnya aja sih. Kalau dia ngerayain, walaupun nggak ada niat untuk keluar dari Islam atau mengatakan itu, tetap aja ada yang mengatakan itu jatuh kepada kekufuran perbuatannya ya. Tapi orangnya gimana? Nah, kita tidak serta-merta menghukumi orangnya kemudian keluar dari Islam. Harus dikembalikan kepada para ulama. Di sini kita hanya menilai apanya Pak Yudi? Perbuatannya secara umum. Perbuatan itu nggak boleh loh. Bisa membawa kepada kekufuran. Berarti saya kafir dong. Saya nggak tahu. Wah, gitu kan. Kita kembalikan kepada ulama. Yang penting kamu tahu itu nggak boleh. Itu bisa membawa kepada kekufuran. Kita bilang begitu. Itu aja. Ya. Tapi kalau dibilang berbahaya nggak bagi akidah, ya jelas berbahaya kalau niatnya bukan karena amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun atas nama jabatannya. Kita tidak bicara mengenai jabatan Pak Yudi. Ya. Nanti jangan sampai kemudian kalau pejabat boleh dong. Kalau enggak kita enggak ngurus masalah itu ya. Allahu a'lam. Ada lagi silakan. Silakan Pak. Ini adalah pengalaman saya juga ini adalah orang pintar ya, tapi saya juga ini udah Islami istilahnya, Islami. istilahnya, jadi dia ke orang pintar gitu ya. Menanyakan sesuatu bahwa dia itu ada penyakit gitu ya. Itu dengan orang itu dia bisa sembuh gitu. Ini rukyah ya, sembuh dengan menurut dia, menurut yang mempunyai rukyah itu bahwa dia itu diguna-guna, disantet, diguna-guna. Jadi
Baik. Pertama, harus dipastikan orang itu benar-benar dukun atau orang pinter. Karena tidak boleh juga kemudian kita nuduh orang dukun atau orang pinter padahal dia adalah ahli ruqyah misalnya yang syar'i. Harus dibedakan dulu ya. Kalau memang terbukti dia adalah dukun atau orang pinter, tetapi membalutnya dengan nama syariat atau agama, ruqyah, berarti tetap saja tidak boleh didatengin. Kalau mendatangi, bertanya, bahayanya sholat 40 hari tidak diterima. Kalau membenarkan, berarti kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bisa membawa kepada kekufuran yang datang. Pertama, kemudian kalau sudah terlanjur gimana? Ya namanya terlanjur kan, orang awam nggak tahu apa-apa. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan dia harus bertaubat. Terus berkaitan dengan pertanyaannya bahwasanya dia itu sakit begini, terus diruqyah. Lihat ruqyahnya. Kalau ruqyahnya sesuai dengan syariat sih nggak apa-apa diamalkan ruqyahnya. Tapi bukan berarti membenarkan dia dan datang kepada dia. Kadang-kadang orang-orang itu kan gini, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, tapi dalam saat yang sama mereka berbuat syirik. Jadi mencampur adukkan di antara yang hak dan batil. Tapi ada benernya, ada salahnya gimana? Boleh datang? Ya nggak boleh. Cuman mungkin kalau yang diajarkan itu ruqyahnya yang syar'i, itu diamalkan nggak apa-apa. Itu bagian dari mengamalkan Quran dan sunnahnya, bukan karena mengikuti dia, bukan karena mengikuti orang tadi. Terus karena ketika dia bilang bahwa orang itu dia disantet lah, diguna-guna, itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau seorang peruqyah yang syar'i pun dengan feelingnya, pengalamannya, firasatnya bisa menilai seseorang ini kena sihir, diguna-guna, disantet ataupun tidak. Itu bisa juga seperti itu. Yang penting orang itu akidahnya benar dan dia mengamalkan prakteknya itu dengan yang syar'i. Ini makanya harus dilihat dulu dasarnya orang ini yang mempraktekkan ini. Akidahnya bagaimana? Ataukah dia dukun cuma dengan nama orang pintar? Ya bisa saja disebut syekh misalnya. Itu harus dipastikan dulu seperti itu. Terus bagaimana ketika yang diberitakan kok ternyata benar bahwa dia ini kena santet, kena guna-guna. Kalaupun benar, terus dia menguraikan sihir dan santetnya ini dengan sihir juga, nggak boleh. Jadi nggak ada istilah sihir putih. Ini sihir hitam, nggak boleh. Jadi misalnya nih ada orang jahat mensihir, terus dilawan dengan sihir yang baik, itu nggak boleh dalam Islam. Makanya ada istilah nusroh, menguraikan sihir dengan sihir, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena menguraikan sihir itu ya cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah, doa pagi petang, zikir pagi petang, sholat yang rajin, tawakal kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, ya enggak, menghilangkan hasad dengki, menyingkirkan hal-hal yang mengundang sihir, mengundang syaitan di rumah, itu saja. Kemudian satu lagi, tapi benar sesuai kenyataan, seperti tadi, setan mendapatkan berita dari langit, satu benar, yang lain 100 kebohongan. Apakah dengan begitu kita boleh percaya kepada setan? Tetap aja nggak boleh kan? Oh benar ternyata. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Karena bisa saja itu memang kebetulan bersamaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang sakit, dia nggak berobat apa-apa, cuma minum air putih doang. Alhamdulillah sembuh. Wah, berarti air putih ini berkhasiat ya gini. Enggak, itu kebetulan bersamaan dengan takdir Allah Ta'ala. Itu. Kenapa? Diberi amalan.
ya seperti itu. Amalannya dilihat dong. Kalau amalannya tidak sesuai dengan syariat, jangan. Berarti bukan. Berarti nggak boleh. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, maka tidak boleh. Itu nggak apa-apa. Itu kan ada di dalam Al-Quran, zikir-zikir, di dalam hadis juga kan. Kecuali gini loh, diajarin doa itu dirangkai dia sendiri. Nah itu yang nggak boleh. Oh berarti nggak boleh dong kita berdoa dari diri kita sendiri, ngerangkai sendiri walaupun baik. Boleh, tapi masalahnya doa yang dikasih ini kayak sudah jadi ritual rutin dan paket. Nah itu yang nggak bolehnya gitu. Paham? Jadi itu jadi senjata kadang-kadang. Ini titipan dari syekh saya loh doa ini. Wah itu diagung-agungkan. Sehingga dia malah melupakan doa yang Quran dan Sunnah. Itu kan nggak benar kan? Jadi malah lebih mendahulukan titipan dari syekh, kiai atau ustadznya. Ada lagi, silakan Pak Ji. Menanya terkait dengan pertanyaan beliau. Sekarang banyak di medsos itu amalkan ini, baca sekian, nanti kamu akan melihat hasilnya. Nah, seperti itu. Sama Pak Haji, sama. Oh, sama ya. Iya. Saya satu Pak Ustaz. Ya silakan. Mengenai hipnotisme itu juga apakah bagian dari sihir? Karena itu sudah dijadikan ketahuan ya, bahkan di Ya, hipnotis itu kata ulama termasuk bagian daripada sihir walaupun dia tidak menggunakan jin dan syaiton. Terus bagaimana kalau digunakan untuk kebaikan, hipnoterapi misalnya kan? Itu kan manjur banget itu kan. Orang yang tadinya takut jadi enggak. Itu menurut fatwa sebagian ulama enggak boleh juga. Menurut fatwa. Terus gimana supaya orang enggak takut? Diajarin zikir aja. Misalnya mau sunat nih, takut kan? Udah dibacain zikir, suruh dia baca Al-Fatihah atau zikir. Ntar kamu enggak takut insya Allah. Enggak apa-apa itu. Jadi untuk mengalihkan iya itu dia. Silakan. Rupiah, ada rupiah rumah Ustaz. Rupiah rumah. Orang yang baru Pindah membeli rumah ya, terus pindah ke rumah itu di ruqyah. Terus ya di rupiah dengan membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Apakah benar ada keuntungannya atau bagaimana Ustaz? Oh iya. Jadi kalau kita pindah rumah baru, rumah apalagi lama tidak ditempatin, itu dikhawatirkan ada jin dan syaiton. Itu benar. Ya kan? Termasuk reruntuhan, itu benar. Terus gimana kalau kita pindah ke rumah itu, ya, kita supaya tidak diganggu oleh syaitan yang di situ, mereka kemudian keluar tidak mengganggu kita. Itu caranya adalah dengan dibacakan surah Al-Baqarah. Karena di dalam hadis kan sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di situ surah Al-Baqarah. Udah? Bukan. Terus yang baca siapa? Ya sebaiknya yang punya rumah. Nggak perlu manggil orang. Sekarang mohon maaf begini loh. Orang itu pengennya tinggal bayar gitu loh. Instan. Jadi saya nggak usah belajar Al-Baqarah, tinggal bayar aja kok duit saya banyak, paling berapa. Itu nggak benar, itu kayaknya meremehkan gitu loh. Ya dia baca sendiri, dia ada kewajiban untuk belajar, ada kewajiban untuk membaca Al-Quran, ada kewajiban untuk berusaha menghindarkan dari syaitan kan gitu. Terus berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya kan. Jadi bukan kemudian datang ke rumah itu mohon maaf jangan mengganggu kami. Nah, itu enggak boleh. Jadi menghadapi jin dan setan tuh enggak boleh dengan lemah lembut.
harus dengan keras mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan tuh salah tadi. Kenapa? Karena itu beda menghadapi jin dengan menghadapi manusia. Kalau menghadapi manusia yang jahat, kita boleh berbuat baik, ya enggak? Ada di pinggir jalan suka nongkrong orang, gangguin orang, malakin. Caranya gimana enggak? Biar enggak diganggu, bawain seplastik gorengan. Mohon maaf ya Pak, saya ini. Itu enggak apa-apa, namanya manusia. Tapi kalau ngadepin jin enggak boleh gitu. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah. Mohon perlindungannya kepada Allah. Makanya sebab turunnya surah jin itu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu dulu kalau orang mau lewat tempat yang angker dianggapnya ya sepi, ya mereka mohon supaya tidak diganggu oleh penunggunya itu nggak boleh, mohonnya kepada Allah itu. Jadi baca sendiri ya. Syukuran boleh nggak sih? Kata ulama boleh, silahkan, bukan selamatan, syukuran. Beda nggak masalah? Kalau selamatan itu seolah nyelamatin rumah, terus di situ ada apa? Sesajinya ditaruh, atau mungkin nyembelih kambing, ayam di sudut mana, darahnya dilumurin. Itu enggak. Syukuran, bersyukur karena beli rumah baru, menempati rumah baru. Boleh kata ulama, enggak ada masalah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.